warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman Rahmat belum datang. 749 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muta'ammila fi asrari hadhil Qur'an. Sesungguhnya bagi orang yang memperhatikan mengenai seluk-beluk atau rahasia yang ada di dalam Al-Qur'an ini, wa fi asraril manhajir rubbani litarbiyah, dan juga bagi orang yang mengamati seluk-beluk atau rahasia-rahasia yang ada dalam ajaran Tuhan ini. Al-mutamatsalu fihi, yang dipresentasikan di sini, yutli'u ala ujbin minal laftatin nafsiyah, dapat ditemukan di situ ada hal-hal yang sangat hebat, yang mengagumkan dalam hal bagaimana Al-Quran ini menyentuh secara psikologis an-nafidah ila a'maqir ruhil basyari, yang bisa tembus sampai ke bagian rohani yang paling terdalam. Wa minha, antara lain, hadhil lafdatu fi sahatil ma'arakah, yaitu kita diajak menoleh dalam hal ketika kita berada di medan pertempuran, yaitu apa? Ila sholat. Diajak sholat, lagi cerita perang, situ bicara tentang sholat. Ini kan seperti menyelap di tengah-tengah, ya, dimana inna siyaqal qur'ani, bahwa runutan ayat Al-Quran di sini, la yaji'u bihadan nas hahuna, bahwa dalam runutan Al-Quran tidak begitu saja teks ini didatangkan limujarradi bayanil hukmi al-fiqhi, bukan semata-mata hanya menerangkan tentang hukum fikih. Fi sifati salatil khaufi, mengenai salat dalam keadaan takut, namanya salatul khauf, salat di mana kita sedang dalam kondisi ketakutan atau menghadapi sesuatu ancaman maksudnya. Walakinnahu yahsudu hadzal nas fi hamlati tarbiyah wa tawjih wa ta'lim wal i'dad lis-saffil muslim wal jama'atil muslimah. Tetapi di sini betul-betul memadukan nas ini dalam upaya pendidikan, pengarahan, pengajaran, dan mempersiapkan, membangun barisan muslim, ya, terhadap jamaahnya. Bagaimana, karena ini perang, baris berbaris, sholat juga berbaris, jadi perintah tentang sholatul khauf diberikan di tengah-tengah sedang berbicara dalam keadaan perang. Mengapa demikian? Wa awwalu ma yulfitu nazara, pertama-tama yang sangat menarik perhatian, wal hirsu ala salat, betapa pentingnya salat fi sahatil ma'arakah, di medan pertempuran. Itu yang perlu kita cermati, kenapa di medan pertempuran perintah salat dianjurkan dengan keras sekali, bahwa sholat jangan ditinggalkan. Walakin hadza tabi'iyun bal badihiyun, ini adalah sifatnya tak tabi'i atau lumrah biasa,
au badihi, atau merupakan hal yang sangat mudah dipahami. Dengan common sense saja kita sudah paham. Fil i'tibar al-imani, dalam pertimbangan keimanan kita. In hadza salat silahun min aslihatil ma'rakah. Di sini ada pemahaman bahwa salat itu merupakan salah satu senjata dalam menghadapi pertempuran. Apa hubungannya? Bal inna hasilahu, bahkan bukan merupakan bagian dari senjata dalam menghadapi perang, tapi sholat itu sendiri adalah merupakan suatu senjata. Fala budda min tandimi istikhdami hadha silah, sehingga tidak bisa tidak dihindari bahwa senjata ini harus digunakan. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa kita tetap dalam keadaan persatuan yang kokoh. Ini penting sekali. Bima yunasibu ma tabi'atil ma'rakah, sesuai dengan kondisi peperangan. Wa jawul ma'rakah, dan keadaan peperangan itu sendiri. Artinya bahwa di tengah-tengah kita menghadapi peperangan itu banyak mungkin terjadi. Mungkin ada prajurit yang pengecut melarikan diri, mungkin ada pengkhianatan, mungkin ada spionase dan sebagainya. Malah justru sholat di tengah perang ini artinya bahwa persatuan, kompak, konsolidasi, ya, terorganisir itu diperlukan sekali dalam pada kita menghadapi peperangan itu. Yang mungkin dalam keadaan biasa kita tidak begitu memperhatikan pentingnya persatuan, tapi pada saat kita menghadapi tantangan, betapa pentingnya persatuan itu. Mengapa demikian? Karena di dalam salat sendiri sesungguhnya itu kita pahami adalah sifatnya membangun satu persatuan. Mari kita uraikan dulu. Orang itu bersatu itu dasarnya apa? Bisanya kita mau berkumpul, ini kita sekarang kumpul hari ini. Kenapa kita bisa kumpul? Kalau yang satu ini ateis, ini teroris, ini nasionalis, ini yang tidak beragama, ini maling, ini pencoleng, ini pelacur, mungkin nggak berkumpul. Mungkin ini bahasanya Sunda, ini Jawa, ini Belanda, ini Inggris, yang tidak saling mengerti, mungkin nggak berkumpul. Berarti kan ada faktor-faktor pendukung perkumpulan itu. Nah, sehingga bahwa persatuan itu bisa terbentuk ketika ada unsur-unsur kesamaan dari semua pihak. Semakin banyak unsur kesamaannya, maka semakin mudah dipersatukan. Kalau pasir dengan batu bisa dikumpulin. Kalau batu dengan kapas, ya nggak bisa. Nah, ketika di dalam sholat itulah terjadi peleburan perbedaan yang ada pada diri kita. Kaya miskin beda, tua muda beda, pinter bodoh beda, pejabat rakyat beda. Di dalam sholat terjadi peleburan total. Di mana letak peleburannya? Bahwa ketika kita masuk sholat, perlu kita perhatikan. Kita bandingkan dengan tempat ibadah yang lain. Di mana di tempat ibadah yang lain mungkin terjadi ada protokol atau di upacara-upacara hajatan ataupun pertemuan atau kongres dan sebagainya, itu kan ada protokolnya. Yang di depan orang-orang pejabat, yang belakangnya yang terakhir adalah para penggembira, kan begitu masalahnya. Atau juga dibedakan orang kaya di depan, orang miskin di belakang. Di dalam sholat itu nggak ada aturan begitu. Sengaja tidak boleh ada perbedaan. Sehingga tidak ada hak seorang ulama besar sekalipun datangnya telat, dia memaksakan diri harus duduk di depan. Nggak ada hak seorang pejabat tinggi, bupati, gubernur dan sebagainya, karena datangnya telat maka dia dipersilakan. Nggak ada aturan dalam sholat. Siapa yang datang lebih dulu duduknya di
depan, yang datangnya terlambat belakang. Supaya apa? Supaya terjadi pembauran. Dan tidak ada tempat spesial untuk orang-orang tertentu. Sekalipun Anda nyumbang masjid itu 90% dana dari Anda semuanya, lalu bilang ini di depan mimbar khusus buat saya, boleh nggak? Nggak boleh. Di situ maksudnya apa? Terjadi pembauran. Itu satu. Kemudian secara psikologis, ketika kita jadi orang miskin, kemudian di samping kita duduk orang kaya, kita kecil hati enggak? Enggak. Kenapa? Kalau di masyarakat kan kita minggir orang kaya tuh, iya kan? Atau di jalanan saja, kalau ada orang penting lewat kan kita suruh minggir semuanya. Dalam salat nggak ada kan? Pejabat, rakyat, kaya, miskin semuanya sama. Orang bodoh, orang pintar sama. Nah, kita yang kecil, yang miskin tidak kecil hati karena kita miskin. Orang yang kaya juga tidak merasa terhinakan, nempel pundak, duduk di belakang orang miskin. Bahkan ketika bersujud, apa yang terjadi? Kan kepalanya orang kaya kan di bawah telapak kakinya orang di depan. Yang depannya tukang beca, tersinggung nggak? Nah, disitulah bahwa setiap orang yang sholat itu dia merasa selevel dengan siapapun. Itu yang paling penting. Makanya itulah senjata yang paling ampuh, yaitu persatuan kita itu. Tetapi sayang sekali persatuan dalam sholat itu seringkali tidak pernah dihayati oleh orang. Karena dianggapnya sholat itu sebagai tujuan. Padahal mah sholat itu untuk mempersamakan persepsi, mempersamakan sikap. Setuju nggak begitu? Lah iya. Andaikan bupati sholat di belakang tukang beca, pas lagi sujud kepalanya keinjak sama kakinya tukang beca sampai topinya jatuh. Kira-kira setelah selesai sholat itu tukang beca digebukin nggak? Enggak. Itu yang terjadi. Jadi betapa indahnya, tetapi ini jarang sekali diperhatikan karena kita sehari-hari sibuk menghitung pahala. Sholat begini pahalanya sekian. Kan gitu. Kalau sholatnya khusyuk pahalanya endog kan gitu. Kalau sholatnya nggak khusyuk pahalanya tembelak gitu. Kalau duduknya di depan dapatnya onta, kalau di belakang dapatnya kelinci kan gitu. Ribut menghitung pahala. Padahal itulah makanya jadi persatuan memang itu sebagai senjata juga. Itu menurut penafsiran saya mungkin maksudnya seperti itu supaya bisa dipahami. Oke.